Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya di sini akan memperkenalkan diri sekaligus saya akan memberitahukan saya akan apa sih di depan ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sita Umi Laila. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 6 dan jurusan saya yakni bimbingan konseling Islam. Dan saya di sini akan memberikan atau berbagi ilmu sedikit tentang kesehatan mental kepada teman-teman semuanya. Akan tetapi sebelum lebih lanjut, saya juga ingin kenal dengan teman-teman semuanya nih. Gimana kalau kita kenalan? Oke. Dimulai dari kakak sebelah sini. Di nama sama kelas. Perkenalkan, nama saya Teman Sari, kelas 12. Oh, kelas 12. Kak Tuti selanjutnya. Nama saya Resistiwati, saya kelas 10. Kelas 10 Kak Resti selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Japa Musfi, kelas 11. Oh, kelas 11 namanya Kak Zahfa. Oke, baik. Sebelum kita lebih lanjut, kan saya di sini akan membahas tentang kesehatan mental. Akan tetapi, teman-teman di sini udah ada yang tahu belum apa itu kesehatan mental? Kita ada masih belum. Belum. Kira-kira yang udah tahu apa sih kesehatan mental itu? Kita menjaga pola pikir kita, terus menjaga apa ya, kayak pokoknya kita tuh nggak boleh berpikir negatif gitu biar mental kita itu sehat. Oke, betul juga. Jadi, apa itu kesehatan mental? Boleh di slide selanjutnya. Jadi, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Jadi, teman-teman, kesehatan mental itu sudah dipastikan dia sehat jasmani dan rohaninya. Jadi, kesehatan mental tuh penting banget ya, teman-teman, di tengah dunia yang sekarang semakin gila ini gitu kan. Kesehatan mental tuh banyak yang sekarang tuh hampir kesehatan mentalnya tuh minim gitulah, kurang. Apalagi sekarang banyaknya tentang kayak judi online segala itu yang menyebabkan kesehatan mental mereka menurun. Jadi kesehatan mental itu dimana organ-organ yang ada pada tubuh kita mau fisik ataupun inteleknya dan emosinya itu tuh mereka sinkron. Nggak ada yang nggak sinkron. Itu kita namanya sehat dalam mental. Selanjutnya ada apa sih kesehatan mental menurut WHO? Kesehatan mental menurut World Health Organization atau WHO adalah kondisi kesejahteraan atau well-being seorang individu yang mengetahui kemampuannya sendiri, dapat mengatasi permasalahan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi dalam komunitasnya. Jadi teman-teman, sudah dipastikan di sini bahwasanya sehat mental itu seseorang yang dapat mengetahui kemampuannya sendiri. Yang kedua ada dapat mengatasi permasalahan hidup yang normal. Jadi teman-teman, seseorang yang memiliki kesehatan mental atau sehat mentalnya itu, dia itu dapat mengatasi permasalahan hidupnya. Jadi kan sudah dipastikan kan, orang gila yang ada di jalanan itu dia tidak bisa mengatasi masalah kehidupannya karena dia kan tadinya semua orang yang gila berawal dari orang yang normal. Kenapa dia gila? Karena dia tidak dapat mengatasi permasalahan hidupnya. Kemudian dia menjadi gila. Yang ketiga, dia dapat bekerja secara produktif. Orang yang sehat mentalnya itu dia dapat bekerja secara produktif, berbeda dengan orang yang tidak sehat mentalnya. Contohnya dia bekerja akan tetapi dia memiliki tekanan yang sangat menekan dirinya, otomatis kesehatan mental dia juga akan menurun dan produktivitas kerjanya akan menurun. Selanjutnya berkontribusi dalam komunitasnya. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud berkontribusi dalam komunitasnya? Jadi orang yang sehat itu contohnya dalam satu organisasi, di saat dia sehat mentalnya, dia tuh akan dapat berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Lanjut. Bagaimana mental yang sehat? Jadi
Jadi mental yang sehat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya. Maksud penyesuaian diri antara individu dengan dirinya itu apa sih? Itu menjadi tanda tanya. Jadi di sini yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya. Maksudnya seseorang ini dapat menyesuaikan. Jadi contohnya itu saya nih. Saya itu sehat mental. Ya saya dapat menyesuaikan diri saya dimanapun itu. Jadi kita nggak boleh egois dengan lingkungan kita dan lainnya. Bahkan kita juga tidak boleh egois dengan diri kita. Itu namanya sehat mental. Bukan berarti kita nggak enak sama teman-teman. Itu nggak boleh teman-teman. Belum tentu kita punya pemikiran kayak nggak enak ke teman-teman dan lain sebagainya. Sehat kitanya nanti malah jadi ketekan karena kita terlalu memikirkan orang lain. Individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi tadi yang tentang lingkungan, bahwasanya ya kita boleh peduli dengan lingkungan, akan tetapi kita juga harus peduli dengan diri kita. Berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Karena saya pribadi itu bimbingan konseling Islam, jadi terlalu disinggung banget tentang bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Karena ya teman-teman, bagaimanapun juga di saat kita tuh sehat mental, kita tuh tidak luput atau tidak jauh-jauh juga karena kita beriman kepada Allah dan kita juga melaksanakan spiritualitas kita. Ya spiritualitas itu apa? Ya kayak kita sholat itu kan spiritualitas. Kita tuh mengimani akan adanya Allah dan lain sebagainya. Itu kan kita spiritualitas. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu keberadaan nyatanya ada di mana-mananya. Lanjut. Karakteristik dalam kesehatan mental. Jadi teman-teman, karakteristik dalam kesehatan mental itu sebetulnya yang pertama itu dia itu tidak memiliki gangguan jiwa. Akan tetapi ternyata teman-teman, gangguan jiwa dan penyakit jiwa itu sangat berbeda. Jadi kalau penyakit jiwa itu dia itu masih merasakan rasa sakit. Sedangkan dia tuh kalau gangguan jiwa tuh dia tuh sudah tidak merasakan apa-apa. Terus ada penerimaan diri. Jadi seseorang yang sehat secara mental dia itu bakal bisa menerima dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya apa di sini? Jadi orang yang memiliki sehat mental itu teman-teman, dia itu bisa menerima dirinya sendiri. Contoh nih, saya amit-amitnya gitu kan, tiba-tiba telinga saya nih nggak ada gitu loh. Saya tuh selalu insecure kayak marah, kenapa Tuhan kayak gini? Itu berarti mental kita nggak sehat karena kita belum bisa menerima diri kita sendiri. Sebetulnya cara penerimaan diri kita itu berbeda-beda ya teman-teman. Karena gimana pun juga semuanya butuh step by step. Kita juga pasti merasakan di saat ada sesuatu yang tiba-tiba mengurang dari diri kita juga mungkin kayak, ya Allah kenapa sih kayak gini gitu. Itu bentuk protes kita kepada Tuhan gitu kan. Akan tapi lama kelamaan kalian kan gimana, ini nggak bisa ditambahin lagi. Ya udah mau nggak mau kalian harus menerima ini. Jadi untuk penerimaan diri juga ini nih tinggi banget ya teman-teman, butuh step by step. Nggak begitu kita punya masalah atau hal apapun itu kita tuh bisa menerima itu. Akan tetapi karakteristik orang yang sehat mentalnya itu ya dia bisa menerima diri. Terus yang kedua, kemampuan beradaptasi. Jadi teman-teman sudah dipastikan orang yang memiliki sehat mental itu dia itu mampu beradaptasi baik dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri ataupun dengan sesama. Jadi pokoknya orang yang memiliki sehat mental itu dia tuh mampu beradaptasi gitu loh. Contohnya ya teman-teman gitu kan, sekolah, mampu ngobrol sama teman-teman, mampu beradaptasi dengan teman-teman. Berbeda dengan orang yang nggak sehat mentalnya. Contohnya tadi orang gila, diajak ngobrol aja nggak nyambung gitu loh. Karena apa? Karena dia sehatnya terganggu, mentalnya terganggu, makanya dia tidak mampu beradaptasi. Yang ketiga ada kesejahteraan emosional. Sudah dipastikan orang yang sehat mentalnya juga dia tuh sejahtera dalam emosinya. Apa sih yang dimaksud sejahtera dalam emosi? Ya dia tuh mampu mengontrol atau
gimana ya, dia mampu mengontrol emosi dia di saat dia marah dan lain sebagainya, itu yang tidak meledak-meledak, yang sangat meledak-meledak. Karena apa? Karena mental dia sehat nih. Jadi mentalnya itu mampu jadi emosinya nih mampu dikendalikan oleh dirinya. Karena karena pikiran dia nih lebih kuat daripada emosi dia. Terus hubungan sosial yang sehat, ya yang tadi ya teman-teman, bahwasanya orang yang mentalnya sehat ya dia bakal memiliki hubungan yang sehat juga. Terus mampu memecahkan masalah. Sebetulnya tadi juga sudah saya bahas bahwasanya seseorang yang memiliki kesehatan mental, orang tersebut juga mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang keenam ada spiritualitas, yang tadi teman-teman sudah saya bahas bahwasanya spiritualitas juga penting dalam kesehatan mental. Yang ketujuh optimisme. Apa sih optimisme di sini? Jadi teman-teman, optimisme di sini itu maksudnya orang yang memiliki sehat mental, dia itu akan selalu optimis. Optimis akan apapun itu. Dia tidak takut akan gimana ya masa depan saya, enggak teman-teman. Jadi seseorang yang memiliki optimisme, dia tuh akan selalu optimis apapun nantinya. Dia optimis selalu masa depannya, dia optimis apapun itu, pokoknya selalu optimis. Lanjut. Ya, seterusnya ada ruang lingkup kesehatan mental. Ruang lingkup kesehatan mental itu ada 6, teman-teman. Ada yang kesehatan mental dalam keluarga. Teman-teman, keluarga itu apa sih? Keluarga itu unit terkecil dalam rumah. Isinya bapak, ibu, dan anak. Jadi teman-teman, kesehatan mental dalam keluarga ini penting sekali. Dikarenakan apa? Di saat bapak dan ibu contohnya sering ribut di rumah, itu anaknya akan terkena mentalnya. Karena apa? Berisik rumah nih, gitu loh. Jadi mental dia lama-lama terganggu gitu kan. Terus juga contoh kakak dan adik, dia sering berantem karena apa? Karena ibu dan bapaknya perannya kurang dalam keluarga. Seharusnya peran ibu dan bapak tuh apa sih? Kan ibu dan bapak tuh yang harusnya bisa mengontrol isi rumah ini. Karena gimana pun juga beliau ini kepala dalam rumah tersebut gitu kan. Jika seandainya orang tuanya tidak dapat mengontrol masalah yang ada di keluarga ini, gimana nasib keluarganya gitu kan. Jadi jangankan anaknya yang sering ribut, jangankan anaknya gitu tuh yang sering ribut. Anak yang sering ribut aja itu bikin kesehatan mentalnya ngedown gitu kan. Apalagi kalau orang tuanya yang sering ribut, apalagi orang tua yang sering ngeributin anaknya gitu kan. Kayak contohnya tadi, Kak Tuti, pokoknya kata orang tuanya kamu harus kayak gini. Sedangkan itu tidak sesuai dengan hati Kak Tuti. Otomatis menjalankannya dengan terpaksa. Lama-kelamaan kalau Kak Tutinya nggak kuat, itu mentalnya yang terganggu. Yang kedua, kesehatan mental di sekolah. Ini juga teman-teman, ini juga nggak kalah penting ya. Dikarenakan kesehatan mental di sekolah ini yang sangat berperan penting itu apa sih? Kepala sekolah, guru-guru, dan para petinggi-petinggi yang ada di sekolah. Jadi, apalagi di sekolah ini dalam lingkup SMP atau SMA, SLTP atau SLTA. Dikarenakan apa pentingnya di sini? Dikarenakan mereka itu masa transisi teman-teman dari SMP ke SMA. Kayak tadi Karestis kelas 10 ya. Itu kan masa transisi banget kan. Kayak dari umur sekian ke umur sekian, dan dari sekolah SMP ke SMA itu kan pasti beda ya, kayak bebannya dan lain sebagainya. Itu kan kalau Kak Tuti merasa kayak ih kaget banget nih kok ternyata SMA kayak gini gitu kan. Itu lama-lama kayak gara-gara tugas yang banyak dan menumpuk, itu kan bikin kesehatan mental juga terganggu. Maka dari itu, kesehatan mental di sekolah ini nggak kalah pentingnya seperti kesehatan dalam keluarga. Dikarenakan ya itu teman-teman, kalau di sekolah kan ada guru BK ya kan. Kalau memang di sekolah itu guru BK-nya atau orang-orang yang memang seharusnya melayani itu tidak, atau menangani itu tidak bisa gitu kan, itu kan bisa dari pihak sekolah menyalurkan atau melanjutkannya ke pihak-pihak yang lebih profesional gitu kan. Yang ketiga ada kesehatan mental di tempat kerja. Ini juga nih teman-teman, nanti teman-teman ketika teman-teman udah lulus sekolah, lulus kuliah, lalu kerja gitu kan, ini juga tantangan banget teman-teman, kesehatan mental di tempat kerja. Dikarenakan
kesehatan mental di tempat kerja itu banyak sekali teman-teman. Contohnya di saat tugas atau tugas dari atasan nih menumpuk gitu kan, atau banyak gitu kan, itu juga jadi beban. Terus di saat tunjangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu juga jadi beban. Terus juga di saat temannya nih nggak ngenakin, nggak bikin kita nyaman, itu juga jadi beban. Terus kesehatan mental di bidang politik, apa sih kesehatan mental di bidang politik? Emang ada gitu kan? Jadi teman-teman, kalau kesehatan mental di bidang politik itu contohnya kemarin-kemarinnya kita juga bulan November atau bulan apa ya, itu kan ada tentang pemilihan presiden dan lain sebagainya itu kan. Terus juga ada pemilihan dewan. Ini apa yang dimaksud bidang politiknya, kesehatan mental di bidang politiknya apa gitu kan. Jadi teman-teman, kesehatan mental di bidang politiknya itu bahwasanya di saat seseorang ini melakukan politik atau mereka ini mencalonkan diri gitu kan, tapi akhirnya gagal nih teman-teman, gagal. Teman-teman mungkin pernah dengar juga ada berita masuk di TikTok dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi gila, jadi ini dan lain sebagainya. Teman-teman pernah dengar nggak? Pernah kan? Iya itu. Karena apa? Di bidang politik juga sangat teman-teman. Ya karena itu di saat dia mencalonkan diri tapi tidak terpilih, ngedown, ujung-ujungnya kesehatan mentalnya kena, bahkan mereka gila gitu kan. Kesehatan mental di bidang hukum juga penting teman-teman. Kalau hukum kan dia lebih condongnya ke pengadilan ya kan. Ya ini juga pentingnya apa teman-teman? Di saat seseorang ingin melakukan perceraian atau hal lain sebagainya, atau si hakim ini akan memutuskan sesuatu, itu juga kan hakimnya harus sehat mental. Dikarenakan apa teman-teman? Di saat si hakim ini tidak sehat mentalnya, masa seorang hakim tidak sehat mentalnya? Di saat dia akan memutuskan sesuatu, masa langsung ketok-ketok palu aja? Itu kan tidak mungkin. Jadi seorang hakim itu harus sehat mentalnya. Itu kan adanya di bidang hukum. Selanjutnya kesehatan mental kehidupan agama. Jadi teman-teman, kalau zaman dahulu itu kan Rasulullah juga sudah pernah mengajarkan, atau Rasulullah juga dulu tuh melakukannya, bahwasanya kalau ada masalah apa-apa itu ya, kalau dulu tuh kayak gimana ya, bukan ceramah sih, kayak contohnya datang ke para kiai, ke ini gimana nih Pak Ustadz baiknya ini gimana gitu kan. Kalau zaman sekarang tuh ya teman-teman udah jarang sekali tentang tausiah seperti itu enggak ya kan. Iya sudah berkurang, tapi sebetulnya teman-teman kesehatan mental itu tidak hanya ada di kedokteran. Jadi kesehatan mental itu ya dia juga harus tahu spiritualitasnya, keagamaannya, apalagi kita yang beragama Islam. Itu penting. Lanjut. Prinsip-prinsip kesehatan mental apa aja sih? Prinsip kesehatan mental yang pertama ada prinsip berdasarkan hakikat manusia sebagai organisme. Maksud di sini itu manusia itu memiliki kesehatan jasmani. Jadi manusia ini tuh dia dapat bersosialisasi dengan baik. Yang kedua ada prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungan. Ya seperti tadi, lingkungan itu bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi kayak contohnya kita tidak merusak infrastruktur juga. Itu kita sehat loh teman-teman. Di saat kita merusak barang-barang yang tidak seharusnya dirusak, itu kan kita berarti udah gila loh gitu kan. Kayak barang-barang yang seharusnya masih bagus tapi jadi jelek gitu kan. Terus yang ketiga ada prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ini nih apa sih? Prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi ini juga ya teman-teman penting sekali dalam kesehatan mental, dikarenakan kita sebagai umat manusia, mungkin ya saya juga dulu tuh ya teman-teman sering butuh Tuhan itu di saat saya merasa tersakiti aja. Butuh Tuhan di saat saya tuh merasa benar-benar mendesak gitu kan. Ya sholat tapi udah sekedarnya aja gitu kan. Tapi di saat kayak kita sekarang lebih dewasa, lebih sadar bahwasanya ternyata setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya saya tuh selalu butuh Tuhan loh gitu. Ya seperti ini. Kalau kita tidak mengingat akan Tuhan kita tidak mengingat akan hinanya kita gitu loh. Kita tuh ya akan kesehatan kita tuh kena loh. Karena apa? Ya kita tuh sebetulnya manusia hina loh. Kita juga sebetulnya termasuk dalam hayawan nonati kan.
hewan yang berpikir kasarnya. Karena apa? Ya perbedaan kita dan hewan tuh apa sih? Ya kita karena dikasih pikiran aja gitu kan? Iya enggak? Kalau kita kayak contoh di saat kita tidak, ya kita gila atau lain sebagainya, kita tidak dapat memikirkan perasaan orang lain, ya apa lebihnya kita sama hewan gitu loh. Ya lanjut. Tujuan kesehatan mental. Tujuan kesehatan mental yang pertama itu ada meningkatkan kualitas diri. Jadi teman-teman sudah dipastikan ya, kalau kita tuh sehat mentalnya, kita juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Atau biasa sering tuh anak-anak keren zaman sekarang tuh manggilnya grow up gitu kan. Grow up. Jadi kita tuh bisa grow up gitu kan. Yang kedua ada mengelola stres dan emosi. Jadi teman-teman, kalau kita itu sehat mental kita ya kan, kita tuh pasti bisa mengelola stres dan emosi kita gitu kan. Karena apa ya? Kitanya sehat mentalnya. Contohnya kalau ada seseorang atau dosen saya juga dulu tuh pernah bilang bahwasanya kenapa perlunya sebagai orang tua tuh mengisi tangki cinta kepada anaknya. Karena apa ya? Biar anaknya tuh kemudian hari tuh dia tuh harus tetap sehat gitu loh mentalnya. Ya mungkin gimana ya, itu mau upaya aja, upaya orang tua untuk selalu menyehatkan anaknya, membahagiakan anaknya gitu kan. Masalah kesehatan mental semakin dewasa kan kayak tadi SMP dan SMA itu kan lagi masa transisi gitu kan. Kayak di SMP SMA tuh kenapa lah harus lebih diperhatikan lagi, karena itu masa transisi. Ada yang kayak dia narkoba, minum-minuman, itu kan karena kurang perhatian. Pertama nggak diperhatiin dari orang tua, dari sekolah juga kurang diperhatikan. Jadi mengelola stres dan emosi ini salah satu tujuan dari kesehatan mental. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Jadi seseorang yang sehat mentalnya, orang tersebut akan dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, mau tua, dewasa ataupun seumuran. Jadi orang yang sehat mentalnya tuh nggak ada teman-teman yang kayak iri-irian, yang kayak gitu nggak ada. Karena ya dia tuh tahu kapasitas diri dia seperti apa, dia harus seperti apa. Jadi orang yang sehat mentalnya tuh yaitu membangun hubungan yang sehat. Yang keempat ada memperbaiki diri, kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan. Apa sih yang dimaksud memperbaiki kemampuan berpikir? Apa ini loh? Jadi teman-teman, orang yang memiliki sehat mentalnya itu, orang-orang tersebut tuh mampu berpikir atau memperbaiki kemampuan berpikirnya apa? Jadi orang yang sehat mentalnya tuh ya teman-teman, dia itu dapat mengambil keputusan itu dengan baik gitu loh. Karena apa? Dia tuh ya berpikir gitu loh sebelum mengambil. Kan kadang kalau orang tuh ada yang ceroboh gitu kan, kayak ya udah sih gini aja. Tapi orang yang sehat mentalnya itu dia tuh bakal kayak memikirkan terlebih dahulu gitu loh. Ini baik nggak ya? Ini nih gimana ya? Kalau saya melakukan kayak gini, ini nanti akhirnya bakal kayak gimana ya? Jadi orang yang sehat mentalnya itu ya dia bakal berpikir lebih rasional gitu loh. Terus yang ketiga ada meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Ini sudah pasti ya teman-teman, dikarenakan ya dia kan sehat mentalnya. Ya pasti dia udah tahu dong gimana seharusnya. Yang keenam ada mencapai kesejahteraan mental secara keseluruhan. Jadi orang yang sehat mentalnya sudah pasti gitu loh. Ini kan mencapai mental secara keseluruhan. Kan tadi kan kesehatan mental itu sehat secara fisik, intelektual, dan emosional. Jadi sudah dipastikan orang yang sehat secara mental, dia juga sehat secara keseluruhan. Karena apa teman-teman? Orang yang sakit, contohnya stroke, dia sakit kan? Sakit, contohnya dia ya tetap biasa aja, tapi tetap dia tuh tidak memiliki sehat secara fisik. Pasti otomatis orang yang stroke itu lama-lama dia juga bakal ketekan kayak kok saya kayak gini ya, nggak sembuh-sembuh ya gitu, kok di rumah aja ya. Itu yang kemudian akan menyebabkan mentalnya juga kena, mentalnya rusak, mentalnya terganggu. Jadi teman-teman, akan tetapi orang yang sudah sehat secara mental, dia akan sehat secara keseluruhan. Terus juga ada meningkatkan kualitas tidur. Jadi orang yang sehat mentalnya itu dia tuh semuanya sudah terorganisir ya teman-teman. Kayak contohnya dia bakal ngapain nih, dia bakal ngapain. Karena orang sehat mental itu dia juga memiliki intelek yang mumpuni, yang ya seharusnya lah gitu. Lanjut, ada fungsi kesehatan mental. Fungsi kesehatan mental itu yang pertama ada mendukung kesehatan secara fisik.
Jadi tadi ya teman-teman, bahwasanya orang yang yang sehat secara mental itu ya dia akan sehat juga secara fisik. Ini fungsi dari kesehatan mental. Yang kedua ada meningkatkan kualitas hidup. Bahwasanya ya orang yang sehat secara mental, ya kualitas hidup dia akan meningkat. Karena apa? Ya dia tahu cara meningkatkan kualitas hidup, dia tahu cara meningkatkan kualitas dirinya gitu loh. Karena dia tahu lingkungan ini seperti ini, oh berarti seharusnya seperti ini. Lingkungan ini seperti ini, oh berarti harusnya seperti ini. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Jadi orang yang sehat mentalnya udah pasti dia kan sehat keseluruhannya kan teman-teman. Berarti dia ya dapat meningkatkan produktivitas mereka. Berbeda dengan orang yang memiliki sakit kesehatan mental. Produktivitas dia yang walaupun tadinya sangat tinggi itu akan menurun dikarenakan apa? Dia terkena gangguan kesehatan mental. Yang keempat ada memperbaiki hubungan sosial. Ini fungsi dari kesehatan mental ya teman-teman, bahwasanya kesehatan mental itu dapat memperbaiki hubungan sosial. Yang kelima ada meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi orang yang sehat mentalnya, beliau juga akan dapat meningkatkan keterampilan berpikirnya. Terus yang keenam ada meningkatkan kemampuan beradaptasi. Apa sih meningkatkan kemampuan beradaptasi? Ya seperti tadi yang udah saya bilang ya teman-teman, bahwasanya orang yang memiliki kesehatan mental itu dia akan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan dirinya, dengan masalah dirinya. Orang yang memiliki kesehatan mental itu ya dia akan bisa menerima dirinya sendiri loh gitu. Pertama, karena apa teman-teman? Sudah dipastikan penerimaan diri itu sangat sulit. Bahkan saya pribadi aja kayaknya termasuk orang yang tidak sehat mentalnya. Karena saya sendiri juga masih belum bisa menerima diri saya. Gimana ya teman-teman? Ya teman-teman, jadi meningkatkan kemampuan beradaptasi ini salah satu dari beberapa fungsi kesehatan mental. Karena di saat kita tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan kita, itu kan bakalan sulit ya teman-teman. Karena apa? Manusia itu kan makhluk sosial, yang dimana dia harus beradaptasi dengan orang lain atau lingkungannya gitu. Kalau manusia itu tidak bisa beradaptasi, ya dia akan tidak sehat mentalnya. Karena apa? Contoh, dia tinggal dalam komplek, dia tinggal di dalam rumah aja, dia bakal tertekan, bahkan mungkin bisa jadi bunuh diri teman-teman. Karena bekas ya di rumah aja, dia nggak pernah keluar, nggak pernah apa, cuma ngubek-ngubek di rumah aja gitu kan. Mungkin itu mental dia bisa terganggu. Jadi mungkin ya teman-teman, dari pemaparan sedikitnya ini yang saya sudah paparkan kepada teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ya silakan. Ya silakan. Contohnya itu ini. Kenapa? Karena orang yang sehat mentalnya itu dia dapat memperbaiki hubungan sosialnya. Sedangkan itu kan tadi tidak bisa berhubungan dengan tetangganya kan. Ya sudah dipastikan itu mungkin sedikitnya kesehatan mentalnya terganggu atau menurun. Gitu, bagaimana? Ya.
sehat gitu kan. Intelek juga kita enggak gila kan gitu kan. Akan tetapi ya mungkin dalam mengontrol emosi kita masih harus ditingkatkan lagi gitu kan. Terus juga apa ya, meningkatkan kualitas hidup juga harus ditingkatkan lagi. Di sini ada nggak yang masih merasa sering insecure dan lain sebagainya? Ya, jadi itu yang harus dirubah teman-teman. Karena apa? Kan ngomong di depan tuh sama aja public speaking ya kan teman-teman. Itu zaman sekarang itu ya teman-teman, zaman sekarang itu public speaking itu penting sekali teman-teman. Dikarenakan apa? Contohnya orang yang bisa public speaking itu tuh beliau tuh ya bakal lebih terkenal daripada kalian-kalian yang kalian selalu merasa malu, merasa tertekan gitu loh. Gimana ya ini, gimana ya? Tapi orang yang bisa atau berani dalam public speaking, kayak kan tadi kan Kak Tuti kan kayak masih merasa takut melihat orang banyak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, itu juga kunci kalau kita sehat mentalnya gitu kan. Ya udah, kita santai aja gitu kan. Walaupun dalam public speaking melihat orang banyak tuh butuh jam terbang yang sangat tinggi teman-teman. Dikarenakan saya sendiri aja masih sering kayak deg-degan gitu kan. Ya itu gitu loh. Untuk berbicara di depan umum itu mungkin butuh skill tuh ya harus juga gitu kan. Akan tetapi pelatihan juga penting teman-teman. Karena ada skill tapi nggak dilatih itu omong kosong. Karena skill kalau nggak dilatih dia akan segitu-gitu aja. Tapi skill yang semakin dilatih itu akan lebih dan penting. Ini kesehatan mental. Jadi teman-teman, kita balik lagi ke kesehatan mental. Bisa kan tadi dalam fungsi ya kan, tujuan dari public speaking kan dapat meningkatkan kualitas hidup, mengelola stres dan emosi, membangun hubungan yang sehat, memperbaiki kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan. Di sini ada yang masih suka bingung nggak dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya? Masih. Itu kira-kira yang kakak ketahui gitu kok. Itu bingung dalam pengambilan keputusan tuh bingung dalam hal apanya gitu? Dalam kedepannya itu bakalan kayak gimana? Takut. Ya kalau bisa ngambil keputusan, kadang ragu nih nanti kalau ngambil ini benar nggak ya? Tapi kalau nggak ngambil nanti gimana ya? Oke. Pentingnya teman-teman mempelajari tentang kesehatan mental agar teman-teman juga kayak rasa takut, rasa cemas akan mengambil keputusan dan lain sebagainya itu tuh kayak dapat teman-teman kikis sedikit demi sedikit. Dikarenakan apa? Ini nih sangat penting teman-teman buat kehidupan teman-teman ke depannya. Apalagi yang udah kelas 11, Kak Tuti kelas 12, itu kan kayak apalagi nih Kak Tuti udah mau masuk dunia perkuliahan kan? Itu kan pasti bingung nih kan. Sebetulnya ya teman-teman, untuk masuk ke jenjang setelahnya itu kita tuh harus memikirkannya di kelas 2. Contoh kayak Kak Java gitu kan. Itu harus sudah dipikirkan, aku beres dari sini mau ngapain ya gitu. Itu harus lebih dipikirkan. Karena pemikirannya lebih matang, lebih lama. Kesehatan mental tuh sangat beragam dalam penerimaan di dirinya masing-masing ya teman-teman. Tidak bisa, contoh Kak Tuti bisa menerima kekurangan dalam dirinya, sedangkan Kak Java belum bisa. Ya penerimaan orang beda-beda gitu kan. Akan tetapi semua juga bakalan dapat menerimanya jika pemikiran dianya lebih irasional nantinya. Contoh, Kak Zava tidak bisa menerima ayangnya tiba-tiba nggak ada gitu kan. Ayangnya tiba-tiba nggak tahu kemana gitu kan. Udah datang ke psikiater, udah datang ke psikolog, ternyata masih aja suka nangis, suka ini, suka itu gitu kan. Sama emaknya dibawa, udah ke Pak Kiai ini aja. Ternyata pas dibawa ke Pak Kiai ini, Kak Zava nih sedikit mereda rasa sakitnya, rasa cemasnya. Oh alah, ternyata spiritualnya yang kurang gitu. Contoh yang tadi Kak Resti bertanya, bahwasanya spiritualnya udah tinggi gitu kan, udah tinggi. Tapi rasa sosialisasinya dia tuh kurang gitu. Ya berarti ya harus ditingkatkan lagi rasa sosialisasinya. Jangan karena dia merasa kayak saya mah udah pinter, saya mah si paling Islam gitu kan. Tapi ternyata sosialnya berkurang. Karena apa teman-teman?
tapi kita sesama manusianya itu kita tidak bersahabat atau tidak berkomunikasinya tidak baik, itu juga Tuhan tidak menyukainya, teman-teman. Karena ya kita pertama makhluk sosial dan kita tuh sesama umat manusia, kita saling bersaudara. Jadi Tuhan juga tidak mencintai itu gitu loh. Itu juga kan berdampak pada kesehatan mental. Contohnya yang tadi kan dia tuh tidak gemar dalam bertetangga atau bersosialisasi gitu kan. Otomatis si tetangganya juga bakal selalu yang kayak mungkin menggunjing, mungkin lain sebagainya, kayak kok si itu mah ini aja ya, ini mah, lama-lama dia juga stres digunjingin kayak gitu. Walaupun pada akhirnya dia sholat lagi. Karena teman-teman, saya pernah mendengar juga bahwasanya memang pengaduan terbaik itu Tuhan. Akan tetapi ya emang baiknya kita kan mengadu pada Tuhan gitu kan. Tapi ternyata kita sebagai makhluk sosial itu kita butuh teman yang mungkin di saat kita berbicara tapi dia merespon. Kalau Tuhan kan mungkin merespon, tapi kan meresponnya contoh lewat contoh kita minta ini, tiba-tiba melalui orang ini kita dapat ini. Itu juga respon dari Tuhan. Akan tetapi kita sebagai makhluk sosial itu kita butuh respon yang kayak contoh, aku lagi capek, aku lagi ini. Oh iya Kak, kamu kenapa? Itu kan kita juga butuh, karena apa? Kita makhluk sosial. Itu juga pentingnya untuk meningkatkan kesehatan mental kita ya. Karena apa teman-teman? Yaitu kalau kita bersosialisasinya aja jelek gitu kan, gimana kita nggak jadi bahan omongan orang gitu loh. Jadi penting untuk kita belajar, mengembangkan, menjadikan diri kita tuh sehat dalam mentalnya. Ya karena ini loh tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Siapa yang nggak pengen coba kualitas hidup dalam dirinya? Semua orang juga pengen, saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi ini, saya pengen kayak dia gitu, saya pengen kayak beliau. Semua orang juga pasti pengen jadi orang hebat kan. Akan tapi kebanyakan mereka tuh tidak ingin action gitu loh teman-teman. Karena apa? Yaitu kemampuan dirinya atau penyesuaian dirinya atau penerimaan dirinya kurang. Itu yang menyebabkan dia itu mentalnya tuh sedikit terkikis atau sedikit menurun. Jadi teman-teman, untuk menjadikan kita itu hebat, kita itu bisa dan lain sebagainya, ya semuanya itu dimulai dari diri kita. Contoh kecilnya kita memulai, contoh kecilnya kita harus tahu nih kapasitas kita juga harus tahu nih kita tuh sehat enggak gitu. Kan tadi kan sehat mental tuh kan sehat secara fisik juga gitu. Ya tadi sudah dibahas di materi sebelumnya oleh teman saya bahwasanya sehat fisik itu ya, kalau tadi teman saya itu membahas tentang HIV ya kan, bahwasanya ya kita tuh harus rajin-rajin untuk berobat atau konsultasi juga kepada dokter, bukan tentang intelek atau emosional kita aja atau ke psikolog atau ke psikiater aja, tapi ternyata kita juga harus teman-teman memeriksakan diri kita terjangkit apa, kita ini apa gitu. Itu ternyata penting. Walaupun pas kita tahu tuh kadang kayak shock gitu ya teman-teman, kayak kok saya sakit ini gitu loh. Itu mungkin shock juga, itu bikin down kita juga. Akan tetapi di saat kita udah tahu, mungkin kan kita bisa, jadi kan di saat kita sudah memeriksakannya, kita sudah mengetahui mungkin itu down kan. Akan tapi kan kita bisa untuk kayak ya udah gitu tuh, kita bisa untuk bukan mengobati tapi kita bisa untuk meminimalisir. Kalau saya tiba-tiba taunya pas ini udah stadium akhir kan itu lebih kaget kan teman-teman. Jadi ya kayak gitu sih. Pokoknya kesehatan mental itu penting bagi semua orang, enggak cuma bagi remaja, bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Dikarenakan teman-teman, seseorang yang dulunya memiliki trauma pas masa kecilnya itu berdampak ke kesehatan mental dia ketika dewasa. Dia punya masalah di saat remaja, contohnya dia sering minum minuman dan lain sebagainya, yang nakal-nakal seperti itu akan berdampak kepada kesehatannya juga. Terus dia juga pas dewasa dia memiliki sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan, tapi dilakukan, itu akan berdampak juga kepada kesehatannya juga. Karena teman-teman, kesehatan mental tuh mencakup seluruhnya loh. Anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Lansia juga kan banyak tuh yang mentalnya kena. Kayak contohnya Alzheimer ya, kalau udah tua tuh kayak ya penyakit Alzheimer dan lain sebagainya. Itu mungkin dia sehat, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi kan intelek dia nggak berpikir secara jernih. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada.
Mungkin ya teman-teman, kalau emang udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya atas nama Sita Umi Lailah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Sudin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.